Maaf ya teman-teman, ini bukan settingan atau saya menaruh keris di sini. Ini tidak akan saya lakukan. Di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di Desa Begagan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di mana di penelusuran kali ini, saya akan mengunjungi sebuah pohon raksasa yang bernama akar seribu, yang mempunyai ketinggian sekitar 30 meter dan berdiameter sekitar 10 meter. Dan pada saat zaman kerajaan dulu, pohon ini digunakan untuk bersemedi oleh orang-orang terpilih ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke guys, jadi pohon raksasa tersebut bernama Tali Rogo ya, yang sudah berusia sekitar ratusan tahun lamanya. Dan memang pada saat zaman kerajaan dulu digunakan sebagai sarana meditasi oleh orang-orang terpilih ya. Dan selain dijadikan tempat untuk meditasi, pohon ini menjadi penanda kawasan hutan di lereng Gunung Welirang yang memiliki nilai historis dan unsur magis ya. Berhubung usianya yang sudah sekitar ratusan tahun teman-teman, masyarakat percaya ya bahwa pohon ini dihuni oleh makhluk gaib guys. Ada yang menyebut sering melihat penampakan sosok putih atau bayangan besar di sekitar akar pada saat malam hari. Dan warga percaya di sini ada aturan yang tidak tertulis ya, seperti jangan berkata kasar, jangan meneban dan merusak ya, ataupun jangan mengambil benda di sekitar pohon secara sembarangan. Wow, jadi seperti ini guys. Wow. Jadi sebelah kanan sini itu ada aliran mengalir ya, air mengalir dari Gunung Arjuno. Aliran airnya cukup deras teman-teman. Oke lah, langsung ya jalan. Ini kemana ini kalau kesini? Ini nyebrang kali ya? Nggak ada akses jalan guys. Hampir aja. Sebenarnya kalau di jalan ini ada jalan ya. Ini nggak tahu kalau kesini kemana. Dan kalian bisa mendengar ya suara alam di sini, seperti suara aliran air dan suara kicauan burung yang sangat merdu guys. Dan di sini ada sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Terbengkalai. Bangunan kosong, nggak ada apa-apanya. Saya penasaran kalau kesini loh teman-teman. Kalau kesana tadi jelas ya, menuju ke area pohon raksasa. Oh, itu ada sungai lagi guys di situ. Coba ya ke sana ya.
Oh, indah banget cuy. Gowendeng, gowendeng. Wow. Airnya jernih. Seger banget. Ini kayak anu ya. Kayak pernah ada kehidupan waktu zaman kuno dulu, teman-teman. Banyak bebatuan dan kayak gini loh. Tinggi, datar, tinggi, turun gitu ya. Mantap, men. Kok ada rumah di sini? Ada sapi, guys. Ini kandang sapi. Di situ ada rumah. Tahu ada orangnya apa enggak ini? Ada orangnya, teman-teman. Ada orangnya, guys. Oh, mungkin jaga ini ya. Nih ada kandang sapi, guys. Jadi mungkin beliau yang ada di dalam rumah ini tuh menjaga kandang sapi. Lagi tidur tuh, guys. Itu dia rumahnya. Itu ada pintu kebuka ya. Itu ada kasur dan di atas kasur itu ada orang yang tidur.
Oh, kandang sapi teman-teman. Ini kemana ini? Mau balik lagi ke jalan utama ya. Lah, itu jalan utama di situ. Ya. Oh, bisa lewat sana. Rumah tengah hutan lur. Tapi bukan rumah anu ya. Rumah keluarga gitu bukan ya. Rumah untuk penjaga. Oke teman-teman, ini saya melihat satu rumah yang cukup megah ya, yang berwarna merah tuh di depan situ. Tuh kalian bisa melihat guys, tuh ya, kelihatan dari sini mewah banget. Dan di depan sini ada pisang, nggak tahu pisangnya siapa. Pisang guys, masih belum matang ya. Jadi ada dua rumah teman-teman yang ada di dalam hutan ini. Yang di situ ya, di belakang saya ini itu rumah untuk penjaga, untuk menjaga kandang sapi. Nah, kalau yang di situ rumahnya ini punya orang kaya bro, ini bro. Gundeng. Ini satu-satunya rumah yang cukup mewah punya orang kaya nih guys, yang terletak di dalam hutan ini. Entahlah ya pemiliknya siapa. Siapa tahu nanti saya ketemu dengan pemiliknya secara langsung, saya wawancara ya teman-teman. Ini jalannya cuma setapak ini loh. Dan kiri kanan situ kali, dan ini dikelilingi oleh hutan ya, yang berada di lereng Gunung Welirang. Megah banget loh. Kayaknya ini lewat jalan sini ya, itu jalan masuknya ya. Sewu, nuwun. Rumah dalam hutan guys, punyanya orang kaya ini. Binatang, ntar. Oh, lewat sini. Sewu. Glenwood. Misi.
Ini nggak dikunci loh. Ada jemuran. Galvalum ya. Terus ada, oh ini mungkin punya orang Cina ya teman-teman ya, bos Cina gitu. Saya gak akan masuk dah. Gak masuk ya teman-teman ke dalam, harus izin dulu nih. Ini pasti ada penghuninya nih teman-teman. Kali aja di belakang sini. Kayak ada suara man. Itu ada rumah lagi di belakang sini ya. Entah rumahnya siapa. Oh, ini loh guys. Oh, rumahnya gede ya. Rumahnya besar guys. Oke, ini saya sudah berada di samping rumah yang cukup mewah ini teman-teman. Dan ini bukan rumah terbengkalai sepertinya. Cuman kenapa berada di dalam hutan gini ya? Jalan akses satu-satunya tadi selebar 1 meter gitu. Dan di sini juga ada rumah lagi guys. Gak tahu ini rumah petani ya masa ya. Terbuka cuman saya nggak akan masuk. Kayaknya rumah petani deh. Ini ada lagi tangga menuju ke atas. Mewah ya. Kewendeng Pak Eki Pak. Mana ada yang mau tinggal di sini ya kecuali rumah ini. Mungkin ingin sekali mencari keasrian ya pemilik rumah ini ya. Cuman nggak tahu. Kelihatannya sih nggak ada orangnya teman-teman, cuman saya nggak berani notok pintu ya. Dan kalau ke sini, ini ke atas guys, ke atap rumah ini. Mewah loh, ganteng. Sangat sunyi. Ini ada beberapa alat, nggak tahu untuk apa ya. Oke, langsung saja. Aneh ya teman-teman. Ini pagarnya buka, situ buka. Terus mungkin ruang masaknya di sini. Cuman nggak ada orangnya guys. Dan kerannya ini hidup. Nih, hidup ya. Mitsewu. Pak. Udah lah ya. Langsung saja ke sana, men. Jadi kalau dilihat dari belakang seperti ini kayak gini guys. Wow, rumah terpencil di dalam hutan, satu-satunya rumah mewah
yang berdiri di dalam hutan. Gowendeng. Oke, langsung saja kita menuju ke tujuan. Ini ada tangga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini jalan guys. Oh, kalau yang kesini ini ke rumah itu ya. Kalau ini mungkin jalan umum. Cuman umumnya ini nggak ada orang sama sekali loh. Tualas Jati. Wah, gak nyangka aku. Gowendeng. Dan asri ya teman-teman, sangat asri banget di sini. Cuman bisa mendengar suara aliran air sungai yang cukup deras. Banyak tanaman-tanaman ya, kayak pohon paya ini. Keren pak. Nggak sampai-sampai Gowendeng jauh guys. Ini pohonnya sudah mulai besar-besar. Ini ada gubuk di sini. Cuman nggak ada orangnya, mungkin buat petani ya. Kemana ini? Oke, jadi berhubung ini sarangnya di Demit ya teman-teman, sarang makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi lain, meskipun ini terang hari, bisa tulis di kolom komentar. Ini ada jalan lagi ke sana dan ke sebelah kanan sini teman-teman. Cuman kalau yang ke sini tuh nggak tahu. Ini apa ya? Coba ya, saya tuh penasaran teman-teman. Ini lewat sungai. Oh, wah, ada gubuk di sana. Tuh,
balik lah ya ke sana aja langsung guys. Kayak nggak ada apa-apanya di situ. Oke, jadi ini pertama kali saya kesini teman-teman, dan di depan sini ada pohon yang cukup gede juga ini, raksasa juga nih. Tuh di depan tuh. Nah, itu dia ya. Oh, itu. Oke. Ini guys. Apa bener ini ya? Tuh teman-teman, ada jalan ya dari situ, ada jembatan, jalan ke sana, ke atas. Oke, lewat jembatan ya teman-teman. Nah, ini dia jembatannya. Wow. Kendang. Apa bener ini? Wah. Ada dua loh. Yang itu sama yang ini. Oh, gede ya. Kayak tanahnya ini agak gembuk teman-teman. Oh, oke, ini pohon akar ya. Cuman kayaknya bukan ini deh. Di situ juga ada lagi guys. Gede juga itu, sampai tinggi ke atas. Ini juga gede. Tuh, Pak.
Oke, kita lanjut kembali. Nah, tuh ya, kelihatan ya teman-teman. Pohon oyot ya ini. Jadi isinya tuh akar semua, guys. Sampai di atas tree. Bukan ini yang dimaksud, karena ini bukan yang berumur ratusan tahun ya. Kelihatannya ini masih ya di bawah pohon yang akan saya tuju ini umurnya. Ini udah batu gede. Oke. Oh, ada situs, guys. Oh, ini loh. Waduh, aksesnya di mana ya? Itu suara apa sih? Wah, itu situs, guys. Ke sana ya. Namanya itu situs Bagagan Limo. Nanti kita cari tahu ya di situ ada apa aja peninggalannya. Oh, lewat sini. Oh, lewat sini bisa. Ah. Ini belok ya. Belok ke kanan. Oke. Wah, itu dia. Gowendeng tersembunyi gini. Tuh. Ini lewat mana toh? Lewat kali kecil ini, guys. Gowendeng Pak iki, Pak. Wes. Nggak nyangka ya, teman-teman. Ada situs tersembunyi. Hidden gem. Hidden gem. Hidden gem. Gem. Ini menyeberangi sungai kecil. Wow. Oke. Itu ada sapi. Entahlah sapinya siapa. Mungkin tani ya. Wah, gila men. Gowendeng, Pak. Ini jalannya, teman-teman. Ya Allah, kecil banget.
Wah, situs Bagagan Limo. Ada suara ledakan di sebelah kiri. Gak tahu itu suara apa. Entahlah ya. Oke, kita cek-cek di dalam. Ada suara letusan. Kayaknya mahoni ya teman-teman. Jadi ketika patah gitu kayak suara ledakan guys. Amit sewu, permisi. Jadi ini merupakan situs hidden gem tersembunyi di dalam hutan yang sudah lama terbengkalai ya, selama ratusan tahun teman-teman. Kita masuk. Oh, dari sana bisa. Ini sih. Oh. Ya, ini nggak ada plastiknya. Oke. Oh. Ya, kalian dengar suara ledakan banyak di situ teman-teman. Dari sana tadi sampai ke sana. Di situ ada pohon mahoni kalau nggak salah. Tuh. Ini nggak mungkin ada orang yang merconan di dalam hutan ini ya. Kurang kerjaan. Oke. Di sini guys. Jadi situs Bagagan Limo ini bisa digambar ya. Saya bisa menebak secara pasti. Nah, ini sebelum kejayaan kerajaan Majapahit berdiri guys, dan khususnya di tanah Jawa ya, nenek moyang kita dulu itu telah meninggalkan jejak peradaban yang syarat akan makna teman-teman. Salah satunya berupa Watu Lumpang ini ya. Ini batu bata yang cukup gede ya, gede banget ya. Ini Watu Lumpang teman-teman. Watu Lumpang itu wadah sederhana yang digunakan untuk menumbuh hasil bumi. Ya, tapi bukan hanya alat sehari-hari ya. Lumpang juga sering dipandang sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran, karena di sanalah benih pangan pertama berdiri pertama kali diolah ya teman-teman. Dan di sini juga ada batu lumpak. Ini lumpang ya, lumpang. Kalau yang ini lumpak teman-teman, kayak gini nih, persegi 4. Ini juga persegi 4, dan itu persegi 4. Ini persegi 4. Jadi batu lumpak ini berfungsi sebagai alas tiang rumah. Dari umpak inilah kita bisa melihat kecerdikan kepintaran masyarakat zaman dulu. Mereka membangun hunian dengan pondasi yang cukup kuat teman-teman, agar tahan terhadap gempa maupun cuaca ya. Terbuat dari batu semua. Ini batu andesit semua teman-teman. Dan bentuknya sangat sederhana guys. Bentuknya sangat sederhana. Namun umpak ini adalah saksi bahwa arsitektur tradisional zaman dulu, kita lahir dari pengalaman panjang beradaptasi dengan alam ya. Dari alam ya. Oke, dan di situ ada ada guys. Ada yang sangat penting di sini. Ada lingga. Ya, lingga guys. Lingga ini batu tegak yang sering dianggap suci ya. Jadi lingga ini bukan sekedar batu biasa sih, melainkan lambang kesuburan, kekuatan, dan sekaligus hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dan dalam tradisi kuno, lingga ini seringkali ditautkan dengan yoni. Jadi sering dikaitkan dengan yoni itu karena melambangkan keseimbangan antara alam semesta dan kehidupan ya. Jadi di sini kalau ada lingga, bentuk lingga ya,
batu panjang seperti ini di sini merupakan tempat suci guys, tempat ibadah. Jadi jejak-jejak di sini itu menjadi bukti bahwa jauh sebelum kerajaan Majapahit, peradaban di Nusantara itu telah memiliki simbol, teknologi, dan pandangan hidup yang cukup matang ya teman-teman. Dari masa silam hingga saat ini ya, perjalanan Nusantara selalu terkait erat dengan akar-akar budayanya, dan jejak peninggalan sejarah ini bukan sekedar batu-batu tua seperti ini ya, melainkan pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang enggak pernah melupakan asal usulnya teman-teman. Semakin tua dunia, semakin banyak pula ditemukan peninggalan-peninggalan masa lalu, khususnya di tanah Jawa ya. Dan ini menjadi bukti bahwa Nusantara akan bangkit kembali guys, dengan keciptaan-keciptaan generasi milenial yang sangat antusias menggali masa lalu seperti saya ini ya teman-teman. Oh, itu dia teman-teman pohonnya. Oke ya, kita ke sana ya. Oh iya itu guys, kewendeng. Oh, jalannya kayak gini loh. Wah, itu dia teman-teman. Kewendeng, gede ya. Akhirnya sampai. Mungkin dari sini ke pembukaan saya tadi itu mungkin ada kurang lebih 500 meter ya panjangnya. Dan ini sudah sampai di sini. Oke. Wih. Tuh guys. Gede banget men. Lihat saya. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang bisa lihat dimensi lain yang tidak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini jelas banyak penunggunya teman-teman. Di sini ada mungkin warung ya, sudah terbengkalai lah, kayak sudah tidak berfungsi gitu teman-teman. Gede loh. Lihat nih dari sini guys, itu ya. Ini namanya pohon kuang. Pohon yang sudah cukup lama, pohon purba ya. Ya diperkirakan usianya mungkin lebih dari ratusan tahun lah. Kayak gini teman-teman. Ini banyak oyot-oyot yang mengelilingi di satu pohon ya.
satu pohon hingga akhirnya pohon tersebut menyabang-nyabang gitu, terus penuh ditumbuhi akar seperti ini. Tuh hutan semua udah nggak kelihatan. Ini sudah paling jauh, titik terjauh dalam penelusuran ini ya. Apa sih? Ada sengklotean dari tadi teman-teman. Klutak klutuk klutak klutuk. Saya kira tuh mahogani ya. Apa bambu atau gimana gitu. Kulon won. Bah, kulon won, bah. Oke, langsung saja ke sini. Ini ke sini 10 meter. Oke ya, kayak gini ya teman-teman. Kalau dilihat dari belakang, ini memang pohonnya cukup gede-gede di sekelilingnya. Cuman yang paling tua yang ini. Kalau yang di sebelah-sebelahnya ini masih cukup ya jauh di bawahnya. Ini ya guys. Wah, itu kayak ada sesuatu di atas. Ada sikunya gitu ya teman-teman, kayak sebuah tangan yang menjulur ke bawah. Dan di sebelah sini juga ada kayak sebuah tangan juga yang menjulur ke bawah. Mistis kok. Penasaran dalamnya. Ini pasti banyak ularnya ini. Karena memang bersebelahan dengan sungai ya. Aduh. Apa ya teman-teman? Enggak sesuatu men. Batu bukan. Gak ada apa-apa men. Deh. Aduh. Ini loh.
Oh nih bolong. Men. Percaya nggak kalian teman-teman? Ini keris loh guys. Susah banget. Susah guys. Kenapa setiap kali saya ekspor tuh saya ketemu keris ya teman-teman? Ini benar-benar di luar dugaan guys, karena ini saya nggak menyangka sekali, nggak disangka-sangka gitu loh, ada keris di sini. Cabutnya susah banget. Susah guys. Ini loh. Ini keris cuy. Ya, ini gagangnya. Susah dicabut guys. Ini ya keris ya, nggak percaya nih. Nih. Sampai keringetan aku. Udah lah ya. Nggak disangka-sangka teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini bukan settingan atau saya menaruh keris di sini. Ini tidak akan saya lakukan karena tidak halal ya. Maksudnya saya ngonten itu bener-bener ingin merasakan sensasi sekaligus tempat-tempat di peninggalan masa lalu, karena di sini tuh memang auranya cukup wingit banget. Indah ya, seger, cuman aura kewingitan di sini tuh sangat angker ya, sangat kuat banget ya. Dan di situ saya tadi menginjak keris, jadi sepatu dek gitu agak nekuk dikit ke dalam sini guys sepatunya ya. Padahal sepatu adventure bawahnya keras banget loh. Cuman ketika nginjak keris itu tadi kayak ada sesuatu bebuan yang mungkin gak kuat ya untuk menahan keris, sehingga sedikit menusuk ke telapak kaki saya teman-teman. Ini bukan settingan. Gila ya. Oke teman-teman, udah. Matur nuwun, ngapunten, maaf banget. Oke, kembali ya teman-teman ya. Wah, jadi sekarang kewendeng Pak iki Pak, kewendeng. Jadi sudah 2 kali ini saya menemukan keris di tempat-tempat wingit ya.
Dan ini yang terakhir, yang pertama tuh di rumah dukun Pasuruan teman-teman. Dan ini saya ketemu Chris lagi di area pohon akar ini ya, pohon akar raksasa. Oke lah, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.